diperlihatkan kehancuran planet Cybertron akibat perselisihan antar kelompok Decepticon melawan Autobot. Bahkan Decepticon memiliki The Seeker atau regu pencari untuk memusnahkan Autobot, seperti mendeteksi kedatangan Bumblebee dan juga Wheeljack, yang mana Wheeljack adalah Autobot yang membayar Bumblebee untuk mencari energon, yaitu sumber energi Autobot. Namun di sini Wheeljack justru teralihkan dengan Space Bridge yang terbengkalai, lalu mengaktifkannya, membuat Bumblebee marah. The Seeker bisa mengetahui posisi mereka. Ditambah ia tidak mau terseret sama konflik yang terjadi saat ini, yang sayangnya Bumblebee dan juga Wheeljack keburu dikepung oleh The Seeker yang dikomandoi oleh Jetfire serta tangan kanannya Starscream. Lalu mereka berdua di-scan, yang hasilnya Bumblebee bukanlah Autobot, sedangkan Wheeljack ketahuan anggota Autobot, sehingga Starscream akan menghabisinya. Seketika Jetfire cegah nih karena ia komandannya, membuat Starscream emosi. Jetfire terlalu pilih-pilih musuh, jadi ia menghasut yang lain untuk ikutan menghabisi Jetfire. Kesempatan bagi Bumblebee dan juga Wheeljack melarikan diri, yang sialnya mereka dihadang oleh Megatron, pemimpin Decepticon. Lalu ia mengajak Wheeljack untuk bergabung bersama Decepticon supaya perang ini berakhir. Seketika Wheeljack menolak karena ia setia dengan kata-kata pemimpinnya, yaitu Optimus Prime, yaitu kebebasan adalah hak semua makhluk berakal budi. Sedangkan Bumblebee tidak mau berpihak pada siapapun, sehingga ia dan juga Wheeljack akan dihabisi. Namun di waktu yang tepat Optimus datang menyelamatkan mereka. Seketika Megatron memintanya menyerahkan Cybertron seutuhnya karena ia dan kawanannya sudah menderita dijadikan budak, sedangkan Optimus hanya berdiam diri. Padahal pemimpin Cybertron yaitu Alpha Trion sama-sama memperjuangkan mereka untuk meraih kebebasan, yang sayangnya Megatron tidak puas hingga berkhianat sekaligus membantai Alpha, membuat Megatron marah sampai menyerang Optimus. Namun berhasil dihentikan oleh Autobot bernama Elita. Sehingga Optimus, Bumblebee dan juga Wheeljack selamat. Yang mana Elita kecewa nih menggunakan peledaknya cuma-cuma. Ditambah Bumblebee tidak membawa energon, jadi Optimus mengajaknya ke markas untuk membahasnya. Di situ awalnya Bumblebee tidak mau, namun Elita menakutinya kalau ia sudah jadi target Decepticon. Dengan terpaksa Bumblebee ikut nih bersama Optimus dan juga lainnya ke markas. Di mana banyak Autobot yang terluka. Lalu Elita menyarankan Optimus mengecek keadaannya ke Red Alert. Bersamaan Wheeljack ingin memberitahu tentang Space Bridge, tapi Optimus ingin membahasnya nanti karena ia lebih mau menemui Ultra Magnus, yaitu komandan Autobot, yang menyayangkan taktik menyerang Optimus tadi tidak cukup, ditambah energon tidak ada, yang pertanda Autobot auto lose. Namun di sini Optimus yakin kalau mereka masih ada kesempatan untuk menang. Sayangnya Ultra Magnus tidak mementingkan hal tersebut. Ia hanya ingin semuanya selamat, dan satu-satunya cara adalah Optimus menerima tawaran Megatron. Namun dengan tegas Optimus menolak. Di waktu yang sama Bumblebee, Elita dan juga Wheeljack menemui Red Alert, yaitu Autobot Dokter. Semenjak perang ia terpaksa menjadi prajurit. Tidak lama Optimus datang mengajak Bumblebee bergabung bersama Autobot. Yang sayangnya Bumblebee tolak karena Optimus berjuang untuk menang, sehingga rekannya banyak yang jadi korban. Lalu di situ Bumblebee pergi begitu saja. Seketika Elita dan rekannya cegah nih supaya Bumblebee tidak membocorkan markas Autobot. Namun di situ Optimus memohon pada mereka untuk membiarkannya pergi. Sementara itu di arena Cybertron, Megatron mengumumkan pada Decepticon kalau Optimus menolak tawarannya, bahkan justru mencoba membantainya sehingga tidak ada kata damai untuk Autobot. Oleh karena itu sudah waktunya Decepticon melenyapkan mereka. Lalu Jetfire melaporkan pada Megatron, regu The Seeker mulai mengincar Autobot yang tersisa, yang membuat Starscream jengah laporannya itu saja. Meskipun begitu, Megatron memiliki rencana menaklukkan pemimpinnya,
yaitu dengan merusak tali persaudaraan antara Autobot. Yang tanpa diduga Ultra Magnus menghampiri Megatron. Di situ Jetfire serta Starscream menghadangnya, namun segera dihentikan oleh Megatron, lalu menyebut Ultra Magnus bodoh datang ke sini. Seketika Ultra Magnus mengaku kedatangannya ke sini untuk menyerah, karena ia memiliki harapan waktu pertempuran gerbang Hanhauser dulu, mereka bisa bekerja sama untuk menang. Itu artinya peperangan ini bisa berakhir, yang mana Megatron meminta Optimus mundur duluan. Namun di situ Ultra Magnus tidak bisa, karena ia sendiri tidak didengar oleh Optimus, apalagi menghentikan rekannya untuk melakukan yang menurut mereka benar. Akibat pernyataan tersebut, Megatron memerintahkan Jetfire menjebloskan Ultra Magnus ke penjara. Bersamaan Optimus mendengar kabar tentang Ultra Magnus yang menyerah pada Megatron, membuat para Autobot terkejut nih sekaligus khawatir karena bisa saja Ultra Magnus memberitahu tempat persembunyian mereka. Namun di situ Optimus yakin Ultra Magnus tidak akan berkhianat, bahkan ia berasumsi tujuan Ultra Magnus ke sana mencoba negosiasi dengan Megatron, sehingga komandan militer digantikan oleh Elita. Di sisi lain, Decepticon bernama Shockwave melaporkan pada Megatron perihal relik kuno yang dikenal sebagai Allspark, sebuah senjata dahsyat yang telah lama hilang. Bahkan keberadaannya dianggap mitos. Meskipun begitu, Shockwave sudah merencanakan apabila mendapatkan Allspark akan ia jadikan untuk memanipulasi gelombang reformasi Autobot. Lalu Shockwave format ulang supaya menjadi antek Decepticon. Yang ternyata rencana tersebut didengar oleh Ultra Magnus. Dengan cepat ia mengabarkan pada Optimus. Bersamaan Megatron mempertimbangkan rencananya Shockwave. Di sisi lain, Optimus mendengarkan kabar dari Ultra Magnus tentang Allspark serta format ulang Autobot. Pertanda bahaya apabila Megatron memiliki Allspark bisa menguasai mereka. Oleh karena itu, Optimus berencana menemukan Allspark duluan. Ia pun mengumpulkan pasukannya, yang menurut Sideswipe berbahaya karena info ini dapat dari Ultra Magnus yang ada di bawah kendali Decepticon. Bisa saja ini adalah jebakan. Meskipun begitu, Optimus tetap percaya pada Ultra Magnus. Lalu ia membagi para Autobot untuk mencari Allspark. Bersamaan Decepticon bernama Shockwave laporan kalau ia berhasil mendeteksi pesan suara dari Ultra Magnus ke Optimus Prime perihal Allspark. Walaupun rencananya ketahuan, Megatron jadikan itu sebagai umpan untuk menangkap Optimus. Dengan memberikan pesan dari Ultra Magnus yang berisi koordinat Allspark berada, saat itu juga Optimus mengerahkan pasukannya. Yang ternyata pesan suara tersebut palsu buatan Soundwave. Yang seketika Megatron menyiapkan pasukannya lalu menghampiri Ultra Magnus. Ia ingin memberitahunya bahwa pesan suara yang dikirimnya sangat membantu untuk menjebak Optimus serta para Autobot. Yang saat ini mereka sudah tiba nih di titik koordinat, di mana para Decepticon sudah bersiaga di tempat masing-masing. Bersamaan Optimus bersama lainnya berpencar untuk mencari Allspark. Untungnya Chok melihat sesuatu dari jauh. Dengan cepat ia mengambilnya, yang ternyata sebuah energon. Seketika Chromia mengabari Optimus bersamaan pasukan Decepticon menyerang mereka. Sehingga para Autobot bertarung melawan pasukan Decepticon. Hebatnya Optimus berhasil nih meledakkan sebuah bangunan yang menimpa Decepticon bernama Impactor. Kesempatan baginya untuk mundur bersama pasukannya. Lalu Red Alert mengobati Chok yang terluka, sedangkan Hon menyayangkan mereka masuk dalam jebakan. Bersamaan Wheeljack belum juga mendapatkan lokasi Allspark yang asli karena membutuhkan energi yang besar dan bisa mempengaruhi selubung tempat persembunyian mereka. Di sini Optimus memintanya untuk terus mencari. Di sisi lain, para Decepticon mencari Impactor, namun yang mereka temukan hanya lengannya saja. Ditambah energon yang dijadikan umpan menghilang. Bisa saja diambil oleh Autobot, membuat Megatron emosi mengetahuinya. Yang menurut Shockwave energon tersebut tidak diambil oleh Autobot, yang ternyata Bumblebee yang mengambilnya.
Lalu Megatron menghampiri Ultra Magnus. Di situ ia memaksa hingga menghajar Ultra Magnus supaya memberitahu lokasi Optimus berada. Namun ia tetap bungkam. Jadi Megatron memerintahkan Shockwave untuk menjadikan Ultra Magnus sebagai kelinci percobaan rencananya. Kemudian Megatron melaporkan kepada Decepticons bahwa Autobot membantai Impactor. Bersamaan, robot bernama Ratchet menemukan lengan Impactor sekaligus tubuhnya yang sekarat. Di sisi lain, Optimus mencari cara supaya Allspark tidak jatuh ke tangan Megatron. Bahkan jika berhasil menemukannya duluan, Optimus ingin membawanya pergi dari Cybertron, yang konon itu bisa mematikan Cybertron. Sementara itu, Starscream menentang soal rencana Megatron yang memformat ulang Autobot. Bahkan ia menghasut yang lain kalau rencana tersebut bisa melemahkan ras Decepticon. Di situ Jetfire yang mendengarnya memperingati Starscream. Lalu muncul Megatron yang mengancam akan menghabisi mereka apabila ada yang mengusik rencananya, membuat Starscream takut jadi pamit berpatroli. Padahal bagi Megatron, Starscream hanya senjata yang mudah diganti. Di waktu yang sama, Elita protes bagaimana Optimus membawa Allspark keluar dari Cybertron. Ia membuat Wheeljack teringat sama Space Bridge yang ia temukan bersama Bumblebee. Terlihat masih diperbaiki dan yang bisa memperbaikinya adalah Ratchet. Di sisi lain, Shockwave gagal nih memaksa Ultra Magnus untuk memberitahu semuanya, membuat Megatron marah. Seketika Jetfire menenangkannya. Bersamaan ada Decepticon memberitahu pasukannya kalau ia berhasil menemukan markas Autobot. Membuat mereka senang, makam Autobot bertambah. Anehnya Decepticon itu berubah, yang ternyata ia adalah Mirage, Autobot yang menyamar. Lalu bersama Optimus dan lainnya menyerang Decepticon. Setelah berhasil membuat para Decepticon mundur, Optimus memimpin ke markas Ratchet, yang mana Ratchet tidak senang melihatnya. Meskipun begitu, Wheeljack minta bantuannya memperbaiki Space Bridge. Sayangnya Ratchet sudah berhenti. Ia hanya fokus menyembuhkan dan memperbaiki robot yang terluka, yang mana Optimus memuji kebaikannya. Namun nasib penduduk Cybertron ada di tangan mereka, membuat Ratchet marah harus kembali ke kehidupan lamanya. Ia pun mengusir Optimus dan juga lainnya. Tiba-tiba Mirage menodongkan senjata. Seketika Impactor muncul menghadangnya, yang membuat Elita terkejut. Ratchet menyembuhkan Decepticon juga, namun itu pilihannya. Kemudian Impactor mengoceh tentang dirinya yang susah payah kerja di tambang demi Energon supaya para Autobot menikmatinya. Seketika Ratchet menghentikan ocehannya itu, lalu mengusir Autobot yang mengganggu pasiennya. Yang sebelumnya Wheeljack memintanya mendengarkan penjelasan terakhirnya. Di waktu yang sama, Megatron menyiksa Ultra Magnus dengan listrik supaya memberitahu lokasi komando Autobot. Namun Ultra Magnus tetap tidak memberitahunya, sehingga Shockwave ingin mencoba metode penyiksaan lain. Tiba-tiba Ultra Magnus merebut senjata Decepticon, lalu mengejar Megatron. Ia menantangnya berduel nih, tapi Megatron tidak mau. Alhasil Ultra Magnus ditangkap kembali. Di sisi lain, Ratchet mendengarkan penjelasan dari Wheeljack dan juga Optimus tentang Allspark yang akan Megatron gunakan sebagai senjata. Padahal Allspark adalah kehidupan, sehingga Ratchet memutuskan untuk memperbaiki Space Bridge supaya robot yang ada di sini aman. Lalu ia menghampiri Mirage, yang saat ini heran melihat Impactor merawat Autobot, yang ternyata itu aturan Ratchet agar saling membantu sesama robot. Setelah itu Ratchet memerintahkan Impactor berjaga di sini karena ia akan membantu Optimus seketika Impactor ingin bergabung, bahkan bersumpah meskipun ia Decepticon. Ia menjamin dirinya untuk melindungi Cybertron. Mau tidak mau Impactor diajak nih, sambil Elita diperintahkan mengawasinya. Di waktu yang sama, penyiksaan yang dibuat oleh Shockwave membuat Ultra Magnus kesakitan yang luar biasa. Ia pun menyerah dan mengatakan di mana lokasi pemimpin Autobot berada, yang saat ini tiba di perbatasan markas, di mana Elita meminta Impactor melepas alat komunikatornya. Yang seketika Ratchet menentang hal tersebut, namun Impactor bersedia melepaskannya. Bersamaan Jetfire dan kroconya Skywarp mendeteksi sinyal dari Impactor. Begitu dideteksi, mereka tepat berada di tempat Autobot, sehingga Skywarp bersiap menghabisi mereka. Sebelum itu ia ingin menghubungi Megatron, namun keburu dicegah oleh Jetfire.
karena sebenarnya ia tidak setuju semua ras harus dihabisi. Oleh karena itu ia menyerang Skywarp, yang sialnya ia berhasil kabur. Secara bersamaan Megatron mengumumkan kepada penduduk bahwa Optimus Prime akan menghancurkan Allspark, sehingga ia membutuhkan pasukan untuk menghentikannya. Sementara itu Skywarp yang lolos memberitahu Starscream kalau Jetfire berkhianat. Di sisi lain Ultra Magnus membawa Megatron ke gerbang Tannhauser, di mana banyak warga Cybertronian gugur dalam konflik ini. Meskipun begitu Alpha Trion menciptakan revolusi, yang sayangnya Megatron berkhianat demi keegoisannya. Lalu ia memerintahkan pasukannya untuk bersiap mengepung markas Autobot yang berada di dalam tugu peringatan Trion. Yang anehnya hanya ruangan kosong. Ternyata Ultra Magnus menipu Megatron, karena sampai kapanpun ia tidak akan mengkhianati Autobot. Seketika Megatron menembaknya sampai tewas, yang mana Jetfire menyayangkan hal tersebut. Tiba-tiba tubuh Ultra Magnus mengeluarkan cahaya atau mengaktifkan protokol Alpha Trion. Lalu cahaya itu merasuki Bumblebee. Bersamaan Optimus merasakan protokol Alpha Trion sudah aktif, pertanda Ultra Magnus telah gugur. Kembali ke Megatron yang menyuruh Soundwave mencari tahu cahaya itu, sedangkan Jetfire diperintahkan membawa Ultra Magnus ke Shockwave. Namun tiba-tiba Starscream muncul, lalu menyerang Jetfire dan memberitahu Megatron kalau Jetfire berkhianat, apalagi menewaskan Skywarp. Karena Jetfire tidak ingin terlibat dalam genosida Autobot, sehingga Megatron menyuruh Starscream untuk membantainya. Destroy him! Yang malangnya Jetfire terkena serangan kritikal, ia pun jatuh dari ketinggian. Sementara itu Ratchet dan juga Impactor yang dibawa markas ke Autobot terkejut melihat banyak korban. Kembali ke Bumblebee yang merasakan sakit nih setelah cahaya tadi masuk ke tubuhnya, seolah ada energi asing yang ingin mengendalikannya. Sementara Optimus membagi tim Autobot menjadi 3, yang mana Mirage memimpin operasi Space Bridge untuk membantu Ratchet bersama yang lainnya. Membuat Elita kesal, Optimus tidak mempertimbangkan apabila Allspark keluar dari Cybertron. Tapi di sini Optimus meminta Elita yakin padanya, sekaligus menyiapkan Ark atau kapal induk Autobot. Sedangkan ia akan mencari Allspark. Yang sebelumnya Optimus mau bertemu dengan Guardian karena tewasnya Ultra Magnus mempengaruhi mereka. Bersama tim Space Bridge menghindar dari The Seeker yang patroli. Lalu Impactor memberitahu mereka hanya ada waktu sedikit untuk memperbaiki Space Bridge. Kembali ke Optimus yang mendatangi tempat Guardian berada. Ia membawa kabar kematian Ultra Magnus, sekaligus meminta bantuan mereka. Yang sayangnya para Guardian menolak karena protokol Alpha Trion belum tiba di sini dan tidak akan terlibat dengan pertarungan dua faksi. Jadi Optimus akan berjuang sendiri sampai semuanya bersatu. Di sisi lain Impactor dan juga Mirage menemani Ratchet memperbaiki Space Bridge. Sementara Chromia bersama Sideswipe berjaga-jaga. Sialnya The Seeker muncul menyerang mereka. Di waktu yang sama, Starscream melaporkan pada Megatron kalau Jetfire sudah tewas. Jadi ia dinobatkan sebagai pemimpin The Seeker yang baru. Di bawah arahannya Starscream akan menyerang setiap Autobot yang terlihat. Kembali ke Optimus nih, ia memberitahu Elita dan juga Wheeljack kalau para Guardian tidak akan membantu. Tidak berapa lama Bumblebee memaksa masuk karena ingin bertemu dengan Optimus. Ia bertanya tentang Alpha Trion, membuat Optimus sadar protokol Alpha Trion memilihnya, yang mana sudah terjadi turun-temurun. Dan hanya Alpha Trion yang mengetahui alasannya memilih Bumblebee. Tiba-tiba Bumblebee masuk ke alam lain, di mana ia bertemu dengan Alpha Trion, lalu menjelaskan protokolnya adalah kumpulan informasi dan strategi yang dirancang untuk melindungi Autobot saat krisis besar. Ia wariskan pada Ultra Magnus, sedangkan Optimus Matrix kepemimpinan sehingga tidak ada Cybertron yang memiliki keduanya. Oleh karena itu Alpha Trion memilih Bumblebee yang memiliki rasa perdamaian sama seperti Ultra Magnus. Lalu tugasnya mendampingi Optimus entah menang atau kalah. Kemudian Bumblebee kembali ke dunia nyata.
lalu memberitahu Optimus di mana Allspark berada. Namun tiba-tiba alarm Ark berbunyi yang ternyata Jetfire jatuh tepat di markas Autobot, lalu menyatakan dirinya ingin bergabung bersama Autobot. Sementara itu, Shockwave berhasil membongkar kode rahasia yang didapat dari tubuh Ultra Magnus, yang mana kode tersebut terhubung dengan Autobot yang asalnya dari Alphatrion. Sayangnya Soundwave tidak bisa mengecek lebih jauh, jadi Shockwave mengusulkan untuk menggunakan virus buatannya yang bisa memusnahkan kode rahasia sekaligus prosesor Autobot dengan cara mengambil kode inang dari tubuhnya Ultra Magnus. Di sisi lain, Jetfire dipenjara oleh Autobot, yang mana mereka tidak suka dengan kedatangannya. Di sini Jetfire menjelaskan kalau ia bersungguh-sungguh ingin bergabung bersama Autobot, dikarenakan tujuan Megatron sudah melenceng, seperti menggunakan segala cara supaya Optimus kalah, atau caranya membantai Ultra Magnus saat dirinya terikat, sehingga rasa respect Jetfire pada Megatron menghilang. Di waktu yang sama, Bumblebee bersama Wheeljack dan juga Shock mencari tahu lokasi Allspark. Tidak berapa lama Optimus datang. Ia bertanya sejauh apa pencarian Allspark. Di situ Wheeljack menemukannya ada di lautan karang, yang menurut Shock itu tempat berbahaya. Tidak ada satupun Autobot yang kembali dari sana. Namun di sini Bumblebee tahu kalau Decepticon bisa karena ada kenalannya yang berhasil kembali, sehingga Optimus memerintahkan Prowl untuk memanggil Jetfire kembali ke Ratchet nih. Ia berhasil memperbaiki Space Bridge, lalu mengaktifkannya sekaligus memanggil pasukan The Seeker. Walaupun begitu, Mirage bisa mengatasinya dengan selubung miliknya, membuat The Seeker tidak bisa melihat mereka. Di sisi lain, Megatron menyaksikan Shockwave dan juga Soundwave yang menembus modul otak Ultra Magnus untuk menyebarkan virus. Megatron. Bersamaan Jetfire bersedia membantu Autobot. Sayangnya Elita tidak percaya. Jadi ia menggunakan hukum Praxis, yaitu pemasangan implan inti override yang bisa meledakkan modul otak apabila Jetfire terbukti berkhianat. Di sini Prowl setuju nih demi pencegahan. Begitupun Elita, tinggal Wheeljack memerlukan energon mentah untuk menjalankan Ark. Seketika Bumblebee teringat kenalannya Sound Blaster yang memiliki energon mentah. Jadi Optimus memutuskan ia, Jetfire, Moonracer, Hound dan juga Prowl ke lautan karang. Sedangkan Archie dan juga Shock menemani Bumblebee menemui Sound Blaster di markasnya sambil membawakan energon murni untuk barter. Di sisi lain, Jetfire memberitahu Optimus dan lainnya memasuki sektor terlarang atau sektor serangan petir. Now we go. Tight. Now. Forward. Syukurnya mereka semua berhasil nih mengatasi hal tersebut. Lalu Optimus dan kawan-kawan menghadapi badai vortex metalik bersamaan Elita mengawasinya dari monitor. Ia juga mendapatkan laporan kalau pos Autobot di luar tumbang. Karena itu semua ulangnya Shockwave. Akibatnya para Autobot mengalami gangguan komunikasi. Dengan cepat Elita mengirimkan pesan untuk Autobot kembali ke Ark, termasuk Wheeljack yang lagi memperbaiki Ark, sedangkan komunikasinya dengan Optimus terputus. Yang saat ini ia bersama yang lain melewati badai vortex. We can survive it. I've got him. Setelah melewatinya, Optimus dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Bersamaan Bumblebee menghadap Sound Blaster, lalu ia menawarkan barter energon murni sama energon mentah miliknya. Di situ Sound Blaster bersedia nih, jadi menyuruh kroconya mengajak Bumblebee ke gudang. Kembali ke Mirage, tenaganya habis dibuat selubung. Akibatnya The Seeker mengetahui posisi mereka. Ditambah virus Shockwave sudah menyerang sistem Ark, sehingga kapal mereka terlihat, yang artinya virus buatan Shockwave efisien. Dengan cepat Megatron mengerahkan pasukannya supaya all-in melawan Autobot. Di sisi lain, Bumblebee mengode RC dan juga Shock untuk menyerang kroconya Sound Blaster. Jadi mereka bisa mengambil energon mentah cuma-cuma. Namun tidak berlangsung lama, Sound Blaster dan pasukannya mengepung. Sementara itu Optimus dan juga lainnya berhasil menemukan Allspark yang berada di dalam jurang. Dengan cepat mereka turun ke sana, di mana Optimus merasakan ada tanda bahaya. Dan benar aja muncul Sparkless atau robot zombie berkarat menyerang mereka.
Di satu sisi Bumblebee akan dihabisi oleh Sound Blaster, yang bersamaan virus Shockwave menginvasi markas Sound Blaster. Kesempatan bagi Bumblebee dan juga lainnya untuk kabur menggunakan pesawat. Namun di tengah jalan Bumblebee pingsan, jadi RC yang mengendalikan pesawat. Kembali ke Optimus, ia bersama yang lain berusaha melawan Sparkless, yang malangnya Moonracer tidak selamat. Tiba-tiba muncullah Allspark ke permukaan. Dengan cepat Optimus mengambilnya. We must hurry! Sehingga ia dan kawanan Autobot memiliki kesempatan untuk menang. Di sisi lain tim Space Bridge kewalahan mengatasi serangan The Seeker. Ditambah komunikasi mereka dengan The Ark terputus. Bersamaan RC berhasil kembali ke markas, di mana para Decepticon sudah mengepung mereka. Walaupun begitu, Chok berhasil membawakan energon mentah untuk Wheeljack gunakan. Yang sialnya para Decepticon mulai menyerang The Ark. We leave no Autobots standing. We free Cybertron. Better at fixing them. No. Seketika Elita menghubungi Optimus mencegahnya kembali ke markas karena Megatron ada di sini. Jadi di sini Optimus memerintahkannya bertemu di Space Bridge. Kembali ke Bumblebee yang tersadar dari pingsannya, bersamaan ingatan tentang protokol Alpha Trion menghilang. Yang menurut Red Alert, virus juga mengacaukan protokol. Oleh karena itu Bumblebee harus turun tangan dalam pertempuran. Untungnya bala bantuan dari Jetfire tiba nih. Di sisi lain, Soundwave melaporkan pada Megatron bahwa Optimus menuju sektor 7, yang artinya ia memiliki Allspark dan bermaksud membawanya keluar dari planet. Di situ Megatron segera memerintahkan Starscream untuk menghancurkan Space Bridge. Lalu yang menangani The Ark adalah Soundwave, sedangkan Megatron yang mengatasi Optimus. Yang saat ini ia mendapatkan kabar dari Chok kalau Megatron ke arah mereka. Di situ otomatis Optimus bersembunyi, lalu ia menghubungi Mirage agar mempertahankan Space Bridge. Namun sialnya di tengah jalan Optimus dan juga Hon dihadang oleh Megatron. Ia mengklaim perangnya mengubah pelayan tanpa harapan menjadi prajurit yang punya tujuan. Padahal menurut Optimus, Megatron bisa menjadi pemimpin terhebat apabila tidak dibutakan oleh hasrat balas dendam. Mendengar hal tersebut, Megatron memerintahkan anak buahnya menghabisi Optimus. Untungnya di waktu yang tepat Jetfire datang. Ia mengalihkan Decepticon agar Optimus bergegas ke Space Bridge. Bersamaan Wheeljack berhasil mengaktifkan The Ark. Lalu menuju Space Bridge, di mana Optimus tiba duluan sambil diserang Decepticon. Jadi Elita memutuskan akan membantunya bersama Ironhide, Shock dan juga RC. Kembali ke Optimus memerintahkan Ratchet mengaktifkan Space Bridge. Secara bersamaan The Seeker menembakinya. Dengan cepat Impactor melindungi Ratchet. Akibatnya ia tewas. Walaupun sedih, Ratchet berhasil mengaktifkan Space Bridge. Sehingga Optimus bisa menaiki puncak Space Bridge sambil pasukan Decepticon mencegahnya. Untungnya di waktu yang tepat Elita dan juga yang lainnya datang membantu. Sialnya Megatron berhasil menangkap Optimus, lalu menghajarnya. Ia pun mengambil Allspark yang ada di tangan Optimus. Namun sayangnya berhasil dihentikan oleh Bumblebee. Dengan cepat Optimus mengambil Allspark, lalu melemparnya ke Space Bridge atau gerbang luar angkasa. Yang ternyata kemurkaannya memanggil Guardian bernama Omega Supreme. Lalu ia menghabisi pasukan Decepticon. Kesempatan bagi Optimus dan kawanannya untuk pergi menaiki The Ark. Malangnya saat memasuki kapal Red Alert tertembak. Ditambah Elita memutuskan menetap di Cybertron karena ia mau melindungi apa yang tersisa di sini. Dengan terpaksa Optimus meninggalkannya. Di akhir episode, Omega Supreme terus mengalahkan pasukan Decepticon sehingga The Ark berhasil lolos memasuki Space Bridge. Setelah itu, Space Bridge rusak total yang membuat Megatron tidak percaya. Namun Elita, Chromia dan juga Red Alert selamat. Lalu bersama Jetfire akan menghentikan Megatron.
Di sisi lain di The Ark mendeteksi adanya kapal yang tidak kenal mendekat. Diperlihatkan dua Seeker menghampiri penjara Decepticon, di mana Decepticon yang terluka ditahan di sana. Lalu mereka membawa Decepticon bernama Scrubface, yang mana memiliki spark atau energi untuk dijadikan tumbal, namun berhasil dicegah oleh Elita, Chromia, Jetfire, dan juga Red Alert. Di situ mereka terkejut para Decepticon memenjarakan rasnya sendiri. Jadi Elita meminta teman-temannya membebaskan para Decepticon, kemudian menyuruh mereka pergi. Di sisi lain, Megatron berbicara seorang diri. Di sini ia menyalahkan Optimus karena keputusannya menyebabkan para Cybertronian terjebak di sini dan hanya menunggu kematian. Tiba-tiba Shockwave memanggilnya. Ia pun pergi sambil berpamitan dengan kepala Ultra Magnus. Lalu Shockwave laporan tentang sektor 12 yang mengalami penurunan, sehingga mempengaruhi cadangan energi. Oleh karena itu Shockwave menyarankan agar sektor 12 dimusnahkan, supaya bisa didaur ulang menjadi sumber daya untuk proyek Nemesis mereka, yang mana Megatron masih mempertimbangkannya. Sementara itu Jetfire mempertanyakan keputusan Elita yang membebaskan Decepticon. Namun Elita lebih penasaran alasan Decepticon memenjarakan rasnya sendiri, yang menurut Jetfire sejak pertempuran Space Bridge, Megatron berubah. Walaupun begitu Elita tidak perlu ikut campur permasalahan Decepticon, yang sayangnya Elita menolak, karena bagaimanapun mereka bagian dari Cybertron. Padahal masih banyak Decepticon di luar sana yang mengincar mereka. Namun Elita tetap pada pendiriannya, yaitu membebaskan Decepticon. Setelah itu Jetfire pergi, sedangkan Elita diberitahu Red Alert kalau Intel Steeljaw menyusup ke camp penjara terbesar di Keon. Dengan cepat, Elita, Chromia, dan juga Red Alert menyusun strategi ke sana bersamaan Thundercracker, laporan pada Starscream. Ia berhasil mengirim umpan ke Autobot dengan meretas Steeljaw. Di sisi lain, ketua sektor 12 bernama Semble tidak menyangka dengan kedatangan Megatron. Ia pun sangat senang nih, bahkan mengajak Megatron berkeliling sektor. Di waktu yang sama, Elita, Chromia, dan juga Red Alert tiba di Camp Keon, di mana mereka merasa aneh hanya ada beberapa penjaga di sana. Entah jebakan atau bukan, Chromia menembak para penjaga. Lalu mereka bertiga menyergap ke sana. Sementara Semble menjelaskan kondisi sektor 12 pada Megatron, yang hasilnya hanya 22% saja untuk memproduksi amunisi senjata. Walaupun begitu, apapun yang terjadi Megatron bisa mengandalkannya. Tiba-tiba Shockwave menghubungi Megatron nih. Ia diingatkan proyek Nemesis membutuhkan sumber daya sektor 12. Namun lagi-lagi Megatron belum memutuskannya. Lalu bersama Semble lanjut berkeliling, di mana Megatron melihat ruangan yang dipenuhi oleh Decepticon yang terluka. Bersamaan Elita, Chromia, dan juga Red Alert diserang The Seeker. Untungnya Jetfire muncul nih menyelamatkan mereka. Setelah itu mereka berempat masuk ke dalam camp penjara. Yang anehnya sel di sana kosong. Lalu tiba-tiba mereka diserang. Yang ternyata mereka dijebak oleh Starscream. Sementara itu Megatron memerintahkan Shockwave menonaktifkan sektor 12. Sector 12 offline. Lalu Megatron kembali ke markas, di mana Shockwave melaporkan proyek Nemesis akan sukses. Karena spark yang ada di tubuh Decepticon bisa dijadikan energi untuk keberlangsungan hidup. Tidak berapa lama Starscream membawa Elita dan juga lainnya nih menghadap Megatron. Ia membuat Megatron terkesan sama kerjaannya. Begitupun pada Elita yang mendekatkan diri pada pengkhianat, yaitu Jetfire. Jadi Starscream akan menghabisinya.
Namun di situ segera dicegah nih oleh Megatron karena ia ingin melihat Shockwave melanjutkan proyeknya, yakni memasukkan Sembel ke kapsul energi. Lalu spark yang ada di tubuhnya dikuras dan dijadikan energon. Hal tersebut Megatron lakukan karena Optimus penyebab semua ini terjadi. Di sisi lain, di Ark disusupi oleh kapal kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Double Dealer. Lalu mereka memborgol para Autobot yang pingsan. Bersamaan Double Dealer menghubungi pembeli yang akan membeli Autobot yang nantinya dibarter sama Energon. Sementara itu Megatron mengajak Elita berbincang. Seketika Elita menginstruksinya nih perihal pembantaian rasnya sendiri. Di sini Megatron beralasan melakukan hal tersebut agar generasinya tetap hidup. Lalu ia penasaran mengapa Elita tidak ikut Optimus, bahkan menduga tindakannya sudah tidak sejalan dengannya. Namun Elita segera menepisnya nih karena ia lebih muak melihat tindakan Megatron yang sangat keji. Di sisi lain Bumblebee tersadar dari pingsannya. Ia melihat Double Dealer memerintahkan pasukannya ke planet Char. Kesempatan bagi Bumblebee menyandra salah satu anak buahnya. Bersamaan Optimus terbangun, seketika memerintahkan Bumblebee untuk mundur. Di waktu yang sama Starscream mengembalikan Elita ke sel, di mana ia menduga Megatron tidak memberitahu rencananya pada anak buahnya sendiri. Yang menurut Jetfire, Megatron sedang membuat senjata. Sementara itu Double Dealer tiba di Char sambil membawa Optimus serta Autobot lainnya. Ia pun memberitahu Optimus nih kalau dirinya tidak lebih berharga dari Allspark. Yang seketika Optimus menawarkan bantuan untuk menemukannya. Namun Double Dealer tidak peduli. Ia lebih lanjut menemui pelanggannya yaitu Quintesson, spesies cybernetik yang memiliki 5 wajah, yang konon hanya mitos belaka. Lalu salah satu wajah bernama Diseus menceritakan pada Optimus dirinya sudah berjasa membebaskan Autobot dari penindasan. Tiba-tiba Double Dealer meminta bayarannya, tapi ia diminta untuk menunggu. Lalu 5 wajah Quintesson saling berdebat apa yang harus dilakukan terhadap Optimus. Di sini 4 wajah menginginkan Optimus dieksekusi, namun Diseus cegah karena ia membutuhkan Autobot. Di sisi lain Red Alert mencari cara untuk keluar dari sel, yang sialnya tidak bisa. Jadi Elita berencana menyerang para penjaga saat menjemput mereka, dikarenakan tidak ada pilihan lain. Kembali ke Optimus yang digabungkan bersama para Autobot. Di sini Double Dealer tidak sabar menyerang Quintesson. Namun Optimus memintanya bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang ternyata asalnya dari Quintesson. Ia menghilangkan 4 wajah lainnya. Sementara itu Elita dibawa ke arena untuk dieksekusi, yang sebelumnya Megatron mengajaknya bergabung dalam proyek Nemesis. Namun di situ Elita memikirkan nasib teman-temannya. Yang sayangnya Megatron tidak peduli. Ia pun mengaktifkan kapsul penyerap energi Autobot. Detik itu juga Elita memohon menghentikannya karena ia yakin ada cara lain menyelamatkan Cybertronian. Namun sayangnya Megatron menolak sarannya, bahkan memasukkan Elita ke kapsul. Yang anehnya tiba-tiba mesinnya mati. Ternyata Scrapface Decepticon yang dibebaskan oleh Elita yang gantian menyelamatkannya. Di sisi lain Double Dealer meminta bayaran pada Quintesson. Namun ia menolak nih, bahkan membatalkan kesepakatannya secara sepihak. Yang seketika Double Dealer bersiaga untuk menghancurkannya. Yang sayangnya Quintesson bisa counter balik karena memiliki pasukannya sendiri. Sementara itu kembali ke Elita, ia mengikuti Scarface keluar dari Camp Chaos. Yang sialnya Jetfire ketahuan oleh penjaga. Namun Skytread si Decepticon justru membantu mereka melarikan diri, yang membuat Megatron emosi para Autobot kabur. Walaupun begitu ia menyuruh Shockwave menjalankan proyek Nemesis. Bersamaan Soundwave menemukan transmisi tentang The Ark. Kembali ke Optimus dan para Autobot yang akan dihabisi oleh Quintesson. Syukurnya muncullah Double Dealer menyuruhnya berhenti, membuat Quintesson teralihkan. Kesempatan bagi Autobot nih untuk meloloskan diri. Lalu Double Dealer meminta Optimus pergi ke kapal duluan dengan syarat ia harus menemukan Allspark. Di situ Optimus berjanji akan menemukannya. Setelah itu ia bersama Autobot menaiki The Ark untuk kabur dari sini. Bersamaan Megatron memaksa mengaktifkan Project Nemesis walaupun Shockwave sudah memperingatinya.
Dan ternyata Project Nemesis adalah kapal induk yang dibuat untuk mencari planet baru. Namun Megatron tidak peduli, ia akan menggunakan kapal Nemesis untuk mencari Optimus. Yang saat ini ia sedang merenung sampai Bumblebee mendatanginya, lalu mendengarkan kegelisahannya Optimus tentang keputusannya yang membuang Allspark. Di sini Bumblebee menenangkan Optimus. Ia juga berjanji akan menemukan Allspark bersamanya karena Bumblebee sudah mengaku bagian dari Autobot. Tidak berapa lama Optimus dipanggil untuk datang ke Anjungan. Di sini Wheeljack menunjukkan perkiraan lokasi Allspark dengan The Ark yang sangat jauh, sedangkan Energon yang tersisa tinggal sedikit. Untungnya Ratchet menemukan solusi, yaitu menggunakan Space Bridge yang ada di stasiun Nebulon. Yang anehnya Space Bridge tersebut aktif terus-menerus. Walaupun begitu tidak masalah selama masih berfungsi. Yang sayangnya sisa Energon yang ada hanya bisa digunakan sekali jalan. Meskipun begitu, Optimus tetap memerintahkan Ironhide untuk menjalankan The Ark ke stasiun Nebulon, sekaligus memperingati kawanannya agar selalu siap mode bertarung apapun yang terjadi di sana. Kembali ke Elita nih yang mendengar keluhan Scarface. Perial perjalanan jauh menuju teater lama. Namun bagaimana lagi, mereka semua diincar. Dan benar aja Chromie yang memberitahu Elita trio The Seeker ke arah mereka. Dengan cepat Elita dan juga lainnya bersembunyi. Setelah The Seeker melintas, mereka melanjutkan perjalanan. Namun tidak berapa lama The Seeker kembali lagi, lalu mendeteksi keadaan sekitar. Tiba-tiba Scarface menembak dua anggota The Seeker, sedangkan satunya berhasil lolos. Dengan cepat Jetfire mengejarnya. Lalu Elita memarahi Scarface karena ulahnya The Seeker jadi tahu lokasi mereka. Di sini Elita juga melarang Scarface tidak boleh menembak kecuali ada perintah. Tidak berapa lama Jetfire kembali. Ia laporan sudah mengatasi The Seeker sebelum lokasi mereka dilacak. Sementara itu The Ark tiba di stasiun Nebulon. Yang ternyata alasan Space Bridge selalu aktif dikarenakan stasiun luar angkasanya tersangkut di antara Space Bridge. Di situ The Ark mendeteksi tidak ada tanda kehidupan. Sedangkan Energon terdeteksi. Jadi Optimus memerintahkan Ironheart mendekat ke sana. Sesampainya di stasiun, Wheeljack mengaktifkan listrik cadangan. Tanpa ia sadari sudah membangunkan monster. Lalu Optimus serta Autobot menjelajah stasiun yang ada di luar Space Bridge, yang hasilnya tidak ada tanda kehidupan. Yang menurut Wheeljack bisa jadi ada di sisi lain Space Bridge. Namun masalahnya Space Bridge tidak bisa dimatikan selama stasiun terjebak di sana. Ditambah Ratchet belum bisa meretas kendali stasiun. Oleh karena itu, ia setuju nih mengikuti rencana Wheeljack, yaitu meledakkan stasiun, asal diperhitungkan dengan teliti. Di sini Wheeljack berencana meletakkan peledaknya di antara kedua sisi agar terbelah menjadi dua. Yang mana Optimus bersama Bumblebee akan memasang peledaknya di dalam portal Space Bridge. Sedangkan Autobot yang lain memasang di sisi satunya, seperti RC dan Wheeljack yang memasang peledak di lambung stasiun. Bersamaan Bumblebee serta Optimus memasuki portal Space Bridge, di mana mereka melihat pemandangan indah sebuah planet yang menurut Optimus bisa jadi itu tipuan. Bahkan memerintahkan Bumblebee untuk tetap waspada. Kembali ke Wheeljack yang mengatur peledaknya, tiba-tiba terdengar suara dari lorong pintu. Seketika RC dan juga Wheeljack bersiaga. Namun salah satu Autobot justru mendekatinya. Ia pun dibantai nih oleh bot kalajengking bernama Scorponok. Di sisi lain Scarface terkejut di teater lama Autobot mengobati Decepticon yang terluka. Lalu ia membuka pesan dari Shockwave yang berisikan para Decepticon dipanggil oleh Megatron untuk datang ke arena Keon. Bahkan diiming-imingi ada Energon di sana yang menurut Elita itu hanya alibi agar Decepticons pergi ke sana. Jadi Elita memutuskan menghentikan Megatron dengan mengajak kerjasama Decepticon yang ada di sini, yang tentunya Scarface menerima ajakannya. Sementara itu RC dan juga Wheeljack berusaha melawan Scorponok. Bersamaan Bumblebee mendeteksi planet yang hasilnya tidak ada tanda kehidupan apalagi Energon. Seolah tempat ini ditinggalkan beberapa siklus. Tidak berapa lama Wheeljack menghubungi Optimus meminta bantuannya karena saat ini Wheeljack tertangkap. Namun tiba-tiba muncullah Omega Supreme yang ternyata hologram buatan Mirage sebagai pengalihan.
Sayangnya itu belum cukup untuknya di waktu yang tepat Optimus datang. Hebatnya ia berhasil menjatuhkan Scorponok ke dasar stasiun. Namun tidak berapa lama Scorponok kembali dengan mode robot. Bersamaan RC menemukan tempat persembunyian untuk Autobot. Yang sialnya jalan menuju di Ark tertutup. Ditambah Scorponok terus mendobrak pintunya. Di sisi lain, kapal Nemesis tiba nih di luar stasiun Nebulon, di mana barikade bersiap menembak Optimus yang ada di sana. Namun segera ditahan oleh Megatron karena ia mau menghabisi Optimus dengan tangannya sendiri. Sementara itu Scorponok berhasil menobrak pintu persembunyian Optimus. Ditambah Ironhide laporan kapal Decepticon sudah mendarat. Seketika Optimus memerintahkan para Autobot untuk mundur. Sedangkan ia menghadang Scorponok yang sayangnya Optimus tertangkap. Namun ia diselamatkan oleh tembakan Megatron yang membuat Scorponok marah semakin banyak penyusup. Walaupun begitu Megatron dan kroconya tidak gentar nih melawannya. Kesempatan bagi Wheeljack mengambil bom yang dipasang, karena ini satu-satunya cara untuk mengalahkan Scorponok. Lalu ia memberikannya pada Optimus. Namun tiba-tiba Megatron menghajarnya sehingga bomnya terlepas. Padahal nasib rakyat Cybertron ada di tangan mereka. Sayangnya Megatron sudah gelap mata. Ia hanya ingin menghabisi Optimus. Yang seketika Optimus memberitahunya kalau ia sudah memetakan jalan menuju Allspark. Namun Megatron mengabaikannya. Tiba-tiba Scorponok menyerang mereka. Untungnya Optimus berhasil nih menghindar, sekaligus mengambil bom lalu melemparkannya ke Scorponok. Sehingga terjadi ledakan besar. Anehnya RC dan juga Bumblebee melayang-layang yang ternyata mode gravitasi nol aktif. Seketika Wheeljack mematikannya, membuat Bumblebee nyaris jatuh ke dasar kapal. Lalu Wheeljack memberitahunya bahwa mereka terjebak di sini, sedangkan Mirage khawatir dengan keadaan Optimus. Yang kondisinya ia baik-baik saja, namun komunikasi sama Autobot terputus. Di situ Optimus melihat tangan Megatron yang tertimpa puing. Jadi ia menyelamatkannya yang malangnya Megatron terluka parah. Sementara itu Starscream yang tersadar segera mencari Megatron. Ia terkena di pusat ledakan sehingga Starscream menyimpulkan Megatron sudah tewas. Ia pun mengambil kepemimpinan Decepticons. Padahal Megatron sedang kesakitan karena ada besi yang menancap di dadanya. Walaupun begitu Optimus akan menyelamatkannya. Yang membuat Megatron kesal, Optimus selalu saja hidup. Sedangkan ia harus menanggung akibatnya. Seketika Optimus mengaku kesalahannya yang sudah membuang Allspark. Tapi ia bertekad nih akan mengembalikannya. Lalu Optimus penasaran bagaimana Megatron sampai ke sini. Di situ Megatron menjelaskan ia membangun kapal menggunakan energon yang diambil dari sumber daya miliknya. Sekaligus memberitahu Elita yang sudah tewas. Membuat Optimus terpukul. Ditambah alasan Elita tewas karena memimpin pemberontakan Decepticon. Tiba-tiba terdengar suara dari balik dinding. Seketika Optimus berteriak minta tolong, namun percuma saja. Bagi Megatron itu hanya suara rebooting. Bersama rasa sakitnya kambuh, di sini Optimus menyampingkan perbedaan agar Megatron mau bekerja sama. Namun sayangnya Megatron menolak karena lebih baik ia mati di sini. Jadi Optimus mengusulkan agar mereka mengambil Allspark, lalu membawanya pulang bersama-sama dan berpisah setelahnya. Kemudian Optimus mencabut besi dari dadanya Megatron. Bersamaan Bumblebee, RC dan juga Sideswipe diserang oleh Starscream dan Soundwave sampai dihentikan oleh Megatron yang dirangkul Optimus. Lalu Megatron memerintahkan Soundwave membantu Wheeljack membuka pintu untuk jalan keluar mereka. Sedangkan Starscream mempertanyakan kepemimpinan Megatron. Bahkan ia menilai Megatron sudah berpihak pada Autobot. Ia membuat Megatron geram mendengarnya. Ia pun menembak Starscream. Tiba-tiba Scorponok muncul kembali. Seketika Autobot dan juga Decepticon menggabungkan kekuatan untuk melawannya. Decepticons,
Attack! Bersamaan Starscream berhasil menemukan jalan keluar. Sementara Wheeljack dimintai Optimus untuk memperbaiki Megatron. Dengan terpaksa nih ia memperbaikinya. Lalu Optimus bergabung bersama yang lain melawan Scorponok. Yang sialnya Scorponok melarikan diri, lalu Megatron yang habis diperbaiki berbalik menyerang Optimus serta Autobot. Di situ ia hanya ingin menghukum mati Optimus atas tindakannya yang menghancurkan Cybertron. Yang membuat Optimus teringat nih ucapannya sama seperti Quintessence. Tiba-tiba Scorponok muncul, begitu nama Quintessence disebut, ia menyangka Megatron adalah satu penciptanya. Karena akibat penindasan Quintessence rumah Scorponok hancur serta keluarganya mati. Melihat tindakan Megatron mirip Quintessence seketika Scorponok menyerangnya. Kesempatan bagi Optimus nih dan juga Autobot kabur. We have to get to those doors. No! Setelah itu mereka kembali ke The Ark. Bersamaan Starscream memerintahkan barikade untuk menembak stasiun dan juga The Ark. Karena Megatron sudah tewas. Jadi ia yang ambil alih. Bahkan secara mandiri mengaktifkan senjata ke arah The Ark. Yang anehnya para Autobot justru dikelilingi kegelapan. Lalu alur mundur memperlihatkan Alpha Trion yang dihampiri oleh Skyling. Ia mengungkapkan dirinya layak mendapatkan Matrix. Namun bagi Alpha Trion, Skyling harus membutuhkan sesuatu yang lebih dari kekuatan. Mendengar hal itu, Skyling tidak terima nih. Ia pun memaksa Alpha Trion. Yang seketika Alpha Trion membuka portal dimensi untuk membuang Skyling ke sana. Kembali ke The Ark di mana Wheeljack menyadari tidak ada bintang maupun planet di sekitar mereka. Tiba-tiba Bumblebee memberitahu Optimus ada sesuatu di depan The Ark. Yang ternyata Skyling Autobot yang dibuang karena ingin mengendalikan Matrix. Itu artinya The Ark berada di Dead Universe, tempat pengasingan bagi Skyling. Yang mana Skyling bisa mendengar ucapan Optimus. Seketika Optimus menyapanya sebagai penjaga Matrix, sehingga Skyling mengajaknya ke dimensi lain. Di sini ia mengakui Optimus lebih pantas mendapatkan Matrix, karena Skyling merasakan perjuangan serta kerendahan hatinya Optimus. Walaupun begitu Optimus juga memiliki kesalahan. Ia sudah membuang Allspark ke alam semesta demi menghentikan rencana jahatnya Megatron. Namun Optimus bertekad akan mencari Allspark untuk menyelamatkan planetnya. Sedangkan Skyling berjuang melawan dirinya sendiri. Di sisi lain Starscream terkejut nih melihat ada portal di hadapannya. Ditambah Megatron kembali. Ia pun menghajar Starscream. Bahkan mengusirnya dari anjungan kapal. Lalu mencari keberadaan The Ark yang menurut barikade The Ark terhisap ke portal. Jadi Megatron menyusulnya. Di mana ia disambut oleh Galvatron. Kembali ke Optimus, ia mendengarkan penjelasan dari Skyling tentang Dead Universe, tempat yang mengurungnya. Di sini Skyling hanya bisa introspeksi diri. Sampai ke tahap ia menemukan potensinya, sekaligus pelajaran bahwa musuh terbesarnya adalah pikirannya sendiri. Namun di sini Skyling bisa menguasainya, termasuk tidak menginginkan Matrix lagi. Yang sekarang Skyling inginkan Optimus memberinya kesempatan. Di sisi lain, Galvatron memerintahkan Megatron untuk tidak menyia-nyiakan momen ini. Bahkan ia siap membantu serta membimbing Megatron menuju takdir yang sesungguhnya. Karena Galvatron datang untuk mengubah masa depan sekaligus takdirnya, yaitu membantu Optimus. Sedangkan Optimusnya sendiri dipandu oleh Skyling, asal ia bersedia membebaskannya dari Dead Universe. Dikarenakan Skyling tidak memiliki kekuatan untuk pergi dari sini, sementara Optimus bisa menggunakan Matrix kepemimpinan, bahkan mampu menemukan lokasi Allspark. Namun sebelumnya Optimus harus belajar mengendalikan kekacauan dari dalam dirinya, yang seketika Skyling membawanya ke masa lalu. Terlihat Alpha Trion memberikan masing-masing power pada Ultra Magnus dan juga Megatron.
yang membuat Skyling memahami kekacauan dalam dirinya Optimus, yang kehilangan sahabat, mentor, pasukan dan juga Elita, hingga yang paling ditakutinya Megatron menghancurkan Cybertron. Oleh karena itu, Skyling menyarankan Optimus harus menyatu kembali dengan Matrix. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa keluar dari sini. Lalu Skyling memerintahkan Optimus fokus supaya bisa membawa mereka. Di sisi lain, Galvatron menjelaskan dia berasal dari tempat yang penuh penderitaan, sehingga ia membutuhkan Megatron untuk membantai Optimus sekaligus mengambil Matrix-nya. Karena Galvatron tahu Optimus diciptakan melawan Megatron, padahal ia bangkit dari arena penderitaan dengan menggunakan kekuatannya sendiri sambil diliputi amarah dan juga benci. Sehingga Megatron tidak boleh kehilangan kekuatannya. Namun ia harus bergegas kalau tidak Galvatron segera ditangkap. Sementara itu, berkat tuntunan Skyling, Optimus bisa memfokuskan dirinya. Ia pun bersedia mengajak Skyling ikut dengannya. Lalu Optimus melepaskan kekuatan Matrix untuk membuka portal. Bersamaan Megatron tiba, lalu Galvatron memandunya menggunakan kekuatan pikiran untuk menyerang Optimus. Yang malangnya Skyling maju nih untuk melindungi The Ark. Dengan begitu Optimus bisa menyelamatkan Cybertron. Setelah Skyling tewas, giliran Galvatron yang ditangkap Unicorn karena pengkhianatannya. Sedangkan Megatron berhasil keluar dari Dead Universe bersama The Ark. Yang anehnya The Ark tidak bisa dikendalikan. Padahal tinggal sedikit lagi mereka mencapai Allspark. Yang ternyata kapal Nemesis juga mengalami hal yang sama. Sementara itu Optimus mengecek Matrix yang masih ada di dalam dirinya. Tidak berapa lama sistem The Ark kembali berfungsi. Bersamaan kapal Nemesis menembakkan laser magnet ke mereka. They are. That was their tractor beam locking. Sehingga para Decepticon menginvasi The Ark, yang tentunya para Autobot melawan mereka, sedangkan Megatron mengincar Optimus. Hebatnya Optimus bisa membuat Megatron terpojok, namun Megatron tahu Optimus tidak akan tega membantainya. Tiba-tiba di tengah perkelahian mereka Shock muncul, kesempatan bagi Megatron nih untuk menyerang balik. Bersamaan kapal Fortune yang dipimpin oleh Double Dealer keluar dari portal, lalu menyerang The Ark. Akibatnya Shock tersedot keluar angkasa. Sedangkan di anjungan Double Dealer senang nih melihat Autobot dan juga Decepticon bersama. Ia pun terus menggencarkan serangannya. Di sisi lain, Elita tiba di arena Keon. Herannya tidak ada siapapun di sana, seolah ditinggalkan. Walaupun begitu, Elita, Jetfire, Red Alert, dan juga Chromia tetap menjalankan rencananya, yaitu memasangkan bom di seluruh arena. Kemudian Elita memasuki ruang kendali, di mana ia mencari tahu kemana perginya Decepticon. Namun ia temukan laporan Double Dealer tentang Optimus yang masih hidup. Tiba-tiba ada yang membayangi Elita, yang ternyata Shockwave dengan mode silumannya. Into fighting. Kembali ke The Ark nih yang masih dibombardir. Bersamaan Optimus dan juga Megatron berdebat siapa yang akan mengambil Allspark di bumi, yang tentunya tidak akan Optimus serahkan. Karena dipastikan Megatron akan memperbudak Cybertronian. Sementara itu di anjungan Autobots dan juga Decepticon terpaksa bekerja sama melawan Double Dealer. Hingga perisai The Ark turun hingga 13%. Akibatnya serangan terakhir The Ark jadi mati total. Di waktu yang sama Bugbyte dan X-House memperbaiki celah yang terbuka. Namun mereka tiba-tiba diserang oleh bot. Kembali ke Elita yang mengaktifkan timer bomb sambil diserang oleh Shockwave. Mereka pun berkelahi nih. Bersamaan Decepticon mode siluman menyerang Jetfire, Red Alert, dan juga Chromia.
Di satu sisi Megatron memohon belas kasihannya Optimus. Begitu dilepaskan, Megatron justru menyetrumnya, lalu mengambil Matrix-nya Optimus. Bersama Dumble Dealer memberitahu Autobot serta Decepticon kalau kapal mereka akan diinvasi, yang ternyata Dumble Dealer dikendalikan oleh Quintessence. Namun Wheeljack berhasil mengambil alih Nemesis, lalu menyerang kapal Quintessence. Dengan cepat Quintessence membalas serangannya, tapi berhasil dihentikan oleh Shock. Di sisi lain, Scarface menjelaskan kepada Decepticon bahwa mereka harus pergi sejauh mungkin, karena arena sudah dipasang timer bomb. Bersamaan Elita akan dibedah oleh Shockwave. Kembali ke The Ark yang mengamati Fortune tidak ada perlawanan, namun Wheeljack terus menyerangnya, padahal bisa memicu ledakan plasma. Jadi Bumblebee menginstruksikan Ironhide bersiap untuk menyalakan mesin, sedangkan ia mencari Optimus. Bersamaan Shock menembak tentakel Quintessence, membuat Quintessence marah lalu menusuknya. Dalam keadaan sekarat, Shock melaporkan pada Autobot kalau ia berhasil mengenalkan Fortune sekaligus meminta genjatan senjata. Sementara itu Chromia menyelamatkan Jetfire, Scarface dan juga bot lainnya agar tidak dibawa ke arena oleh Decepticon. Sedangkan Elita berusaha melepaskan dirinya, yang malangnya bom waktu meledak sebelum ia melarikan diri. Kembali ke Optimus yang mengetahui bahwa Megatron telah mengambil Matrix dalam dirinya. Dengan Matrix tersebut, Megatron akan mengubah takdir alam semesta. Lalu ia hendak mengeksekusi Optimus, namun berhasil dicegah oleh Bumblebee. Yang sialnya Megatron masih bisa kabur. Lalu Optimus memerintahkan Wheeljack menempatkan Nemesis di antara The Ark dan juga Fortune. Yang sayangnya Nemesis berhasil melepaskan diri. Bersamaan Fortune meledak, lalu serpiannya jatuh ke bumi. Diperlihatkan kapal Nemesis jatuh ke bumi, membuat para Decepticon panik, termasuk Megatron. Tiba-tiba ia mendapatkan penglihatan saat Galvatron berpisah dengannya. Di situ ia ingin menyerahkan Golden Disc. Sayangnya Unicorn lebih cepat menjemputnya. Walaupun begitu, Galvatron bertekad akan menemui Megatron sekali lagi, yang saat ini sadar Matrix kepemimpinan masih di tangannya. Di sisi lain Optimus terluka waktu The Ark jatuh ke bumi, sementara Autobot yang lain baik-baik saja. Salah satunya Wheeljack yang melaporkan kalau The Ark mendarat di dekat gunung berapi aktif, di mana tanahnya tidak stabil. Ditambah sistem komputer The Ark atau yang dipanggil Teletran One gagal beroperasi, bersamaan Optimus yang kesakitan. Walaupun begitu, tetap memerintahkan Autobot untuk bergerak mencari Allspark, karena bisa jadi Megatron ada di sini. Sedangkan Wheeljack diperintahkan memperbaiki kapal, yang tiba-tiba Teletran One mendeteksi seekor cheetah. Bahkan Wheeljack menemukan seekor tikus di dalam mesin. Belum lagi badak yang mengamuk serta hewan lain yang menyerang Autobot. Yang ternyata mereka adalah Maximal, bot hewan yang dipimpin oleh gorila bernama Optimus Primal. Di sini ia mengira Optimus adalah Nemesis musuhnya. Jadi Optimus memperkenalkan dirinya adalah pemimpin Autobot. Sayangnya Primal tidak percaya jika belum diperlihatkan Matrix miliknya. Namun tiba-tiba lukanya Optimus membuatnya tidak bisa berbicara satu kata pun. Di sisi lain, Maximal elang bernama iRaiser sedang memantau pergerakan yang ada di kapal Nemesis, di mana Megatron memerintahkan anak buahnya untuk segera memperbaiki kapal, karena ia tidak mau terlambat dari Optimus yang juga mencari Allspark. Tiba-tiba Starscream mengajukan dirinya akan mencari Allspark lewat jalur udara, namun Megatron tidak mengizinkannya. Lalu Soundwave laporan kalau Laser Break robot burung miliknya menemukan penyusup. Ia membuat Megatron penasaran nih siapa penyusupnya. Tiba-tiba dari dalam hutan muncullah 2 ekor dinosaurus. Herannya mereka mengenali Megatron, yang ternyata 2 dinosaurus tersebut adalah bot Predacon bernama Megatron Beast dan juga Dinobot. Lalu Beast menunjukkan Golden Disc pada Megatron.
Kembali ke Optimus yang selesai diobati, sedangkan Maximal mengecek di Ark yang hasilnya tidak bisa diselamatkan. Jadi Primal ingin mengambil spare part yang masih bisa digunakan. Membuat Bumblebee marah karena Maximal seenaknya, padahal tidak menjelaskan tujuan mereka ke sini. Jadi Optimus mengajak Primal beraliansi dikarenakan perjalanan mereka sampai ke sini tidaklah mudah. Yang membuat Primal menduga Optimus sengaja membiarkan Allspark diambil dari dunia, sehingga krunya harus berurusan atas konsekuensi pengkhianatannya. Namun segera ditepis nih oleh Optimus, sebab saat ini misinya adalah mencari Allspark yang ada di bumi demi mencegah perperangan di masa depan, yang membuat Primal emosi lantaran Optimus merusak segalanya. Seperti Maximal harus berperang melawan Predacon hingga akhirnya mereka menang. Namun begitu Optimus tiba, keadaan menjadi kacau. Tiba-tiba Tigatron Maximal Harimau Putih melapor pada Primal perihal Beast dan juga Allspark. Mau tidak mau Primal mengaku nih kalau ia dan krunya datang dari masa depan. Begitupun Beast yang menjelaskan pada Megatron bahwa di masa depan Cybertron tidak dapat dihuni tanpa Allspark. Di sana hanya yang terkuatlah yang dapat bertahan. Lalu tujuan Beast ke masa ini untuk menyerahkan Golden Disc pada Megatron, yang berisi memoir lengkap dirinya di masa lalu, masa depan bahkan masa kini. Namun hanya bisa diakses dengan energon khas Decepticon. Jadi Megatron mengusir Starscream dan juga Dinobot keluar ruangan, di mana Starscream penasaran nih tentang dirinya di masa depan. Yang sayangnya Dinobot tidak mendengar hal apapun, membuat Starscream kesal lalu pergi begitu saja. Tiba-tiba ia dihampiri oleh laba-laba bernama Black Harania, bot independen yang mengaku kehebatan Starscream di masa depan. Sehingga Starscream mendengar rencananya yang ingin menyingkirkan Megatron, yang ternyata Starscream juga sependapat. Sementara itu kembali ke The Ark, di mana Optimus jadi yakin nih ada masa depan yang harus diperjuangkan setelah mengetahui Maximal adalah penjelajah waktu. Yang sayangnya Autobot maupun Maximal belum percaya satu sama lainnya, karena menurut Red Rap, si Maximal tikus. Jika membantu Autobot mencari Allspark sama saja menghapus keberadaan Maximal di masa mendatang. Tiba-tiba Eraser menghubungi Tigatron. Ia melaporkan para Maximal bisa menyerang. Namun sialnya Eraser ketahuan oleh Laser Break. Ia pun ditembak dan dibawa oleh Soundwave ke hadapan Megatron. Ia membuat Megatron senang nih Eraser bisa membawanya menemui Autobot. Kemudian alur maju memperlihatkan masa depan saat Black Harania dan juga Dinobot merencanakan pemberontakan pada Beast yang berusaha mencuri Golden Disc. Sialnya Disc tersebut terlepas. Dengan cepat Black Harania menangkapnya. Lalu Dinobot mengancam Beast akan menghancurkannya. Namun Beast memohon karena Disc itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia mereka. Jadi Black Harania mengembalikannya sekaligus berpihak pada Beast. Kembali ke Starscream nih dan Black Harania yang masih berdiskusi. Sialnya Dinobot mendengar percakapan mereka. Bersamaan alarm berbunyi, penanda Soundwave berhasil menangkap Eraser, yang mana kabarnya sudah terdengar oleh Maximal serta Autobot, sehingga terjadi perdebatan. Di sini Primal ingin menyelamatkan krunya, sedangkan prioritas Optimus mencari Allspark. Padahal Primal kekurangan pasukan untuk menyelamatkan Eraser. Jadi Optimus memerintahkan sebagian Autobot agar membantunya. Sebagai rasa terima kasihnya, Primal mengamanatkan Rhinox, Maximal Badak, ikut serta memperbaiki The Ark bersama Bumblebee. Sementara itu Beast yang mengetahui Eraser ditangkap bersenang-senang menyiksanya, namun segera dihentikan oleh Dinobot. Jadi Beast menganggap Dinobot adalah pembangkang, tapi Dinobot berjanji tidak akan mengkhianatinya. Tidak berapa lama Black Harania datang. Ia diperintahkan oleh Megatron untuk memanggil Beast. Lalu Beast menghampiri Megatron, di mana Megatron berterima kasih karena dengan adanya Golden Disc ia tahu nih cara menghancurkan Optimus, sehingga bisa mengembalikan kejayaan Cybertron. Bahkan Beast layak mendapatkan imbalan. Selain itu Megatron juga tahu di mana lokasi Allspark. Bersamaan pintu ruangannya terbuka, yang ternyata Starscream dengan mode silumannya mencuri informasi Allspark lalu memberitahu Black Harania. Sementara itu kembali ke The Ark, di mana Rhinox berhasil memperbaiki The Ark meskipun sudah melewati Dead Universe, dikarenakan di masa depan kode Dead Universe digunakan untuk perjalanan.
Sementara itu Bumblebee mendapat laporan dari RC kalau ia serta Autobot harus mengikuti maksimal melewati medan yang sulit. Bersamaan Megatron mendapat penglihatan yang menyeramkan tentang Allspark. The Allspark. Di sisi lain, Eraser yang dijaga oleh Dinobot merasa heran karena hanya disetrum sekali saja, yang ternyata Dinobot gelisah dibawa ke masa ini, di mana momen penting antara Autobot dan juga Decepticon akan mengubah masa depan, yang membuatnya tidak ingin berpihak pada keduanya. Jadi Eraser menyarankan Dinobot supaya menentukan dengan caranya sendiri, sehingga Dinobot pergi untuk memikirkannya. Di satu sisi, grup penyelamat Eraser tiba di dekat kapal Nemesis. Lalu Primal memerintahkan Red Trap masuk ke sana. Namun ia nyaris ketahuan oleh Thunder Tracker yang berpapasan dengan Dinobot, lalu menegurnya karena tidak menjaga Eraser. Untungnya Red Trap sempat bersembunyi di langit-langit, yang ternyata Dinobot menghampiri Black Carania. Di sini ia ingin bergabung bersamanya mengalahkan Megatron sekaligus mencuri Allspark. Karena Dinobot yakin jika rencananya ini berhasil, peperangan antara Autobot dan juga Decepticon terhindarkan. Dengan begitu, kematian banyak makhluk dapat dicegah. Kembali ke Eraser yang diselamatkan oleh Red Trap. Sialnya ia ketahuan penjaga nih, karena Megatron sudah memperkirakan kedatangannya. Begitupun para rekrut penyelamat yang akan dieksekusi oleh Beast. Bersama Red Trap dibantu Mirage mengalahkan penjaga. Hingga Mirage berkamuflase sebagai penjaga, lalu memerintahkan Red Trap membuka selnya Eraser. Hey! Now we're... There's so many! Di waktu yang sama, Autobot dan Maximal terpojok oleh serangan Beast. Untungnya di waktu yang tepat Optimus datang membawa bala bantuan yang membuat Beast serta Decepticon mundur. Walaupun begitu Optimus khawatir karena Megatron tidak terlihat. Pertanda ia menemukan lokasi Allspark. Syukurnya Eraser tahu tujuan Megatron. Dikarenakan alasannya ditangkap supaya bisa menaruh alat pelacak pada Megatron, sehingga para Autobot serta Maximal mengikutinya. Begitupun Black Carania, Dinobot serta Starscream, di mana Dinobot tidak sengaja menyentuh tanaman aneh. Dengan cepat mereka kabur dari sana. Semenjak Eraser tidak bisa melacak Megatron dari pantauan udara, jadi tugas Cheetor yang mencarinya via darat. Bersamaan Optimus yang melaporkan pada Bumblebee pertahanan Allspark mengacau sistem mereka. Lalu Optimus juga menyampaikan jika mereka gagal, Bumblebee yang memimpin Autobot tidak lupa berterima kasih nih pada Primal karena mau terlibat dalam pertarungannya. Padahal waktu pertama kali bertemu, ia dan krunya takut pada Optimus yang disangka Nemesis. Namun lebih dari itu, Optimus hanya ingin menyelamatkan Cybertron, tempat yang sudah ada sebelum perang. Walaupun ada ketidakadilan, para pemimpin bekerja sama untuk mengatasinya, hingga perpecahan terjadi. Di sisi lain, Megatron mendengar rekaman Golden Disc yang berisi hutan diubah oleh Allspark sebagai sistem pertahanan. Sambil mencari jalan lain, tiba-tiba Megatron bertemu dengan Galvatron. Membuatnya panik ditambah zombie bot mengerubunginya. Ternyata itu hanya ilusi. Tidak berapa lama, matriks kepemimpinan yang ada di dada Megatron bercahaya, yang mana Optimus juga merasakannya. Kembali ke Black Carania dan juga Dinobot yang memutuskan untuk berjalan kaki, sementara Starscream berusaha terbang. Namun sistem pertahanan Allspark mengacaukan mesinnya. Tiba-tiba mereka bertiga melihat Optimus tengah berjalan di hutan. Jadi mereka mengikutinya, yang ternyata Optimus hanya mengikuti feelingnya karena sudah terhubung lama dengan Matrix. Sialnya di tengah jalan, sistem pertahanan Allspark aktif.
sehingga Optimus terpisah dari Autobot maupun Maximal. Herannya ia justru bertemu dengan Alphatrion, sedangkan Starscream dinobatkan menjadi raja, membuat Black Arania serta Dinobot heran melihatnya. Ternyata itu hanya ilusi buatan Allspark, karena begitu dipukul Starscream sadar. Lalu Dinobot mentertawakannya karena bermimpi menjadi raja. Ia membuat Starscream marah diremehkan seperti itu. Ia pun mencekik Dinobot sambil dibawa ke ujung tebing, lalu melepaskannya, di mana Dinobot bertemu dengan Eraser. Di sini ia mengaku bodoh sudah mengikuti para pembohong. Namun berkat ucapan Eraser, Dinobot tahu harus berpihak pada siapa. Yang gawatnya, Golden Disc yang ada pada Megatron membawanya ke Allspark, yang saat ini Megatron diperingati oleh Soundwave kalau matriks kepemimpinan merusak jati dirinya. Namun Megatron bersikeras tidak mau melepaskannya. Tiba-tiba Soundwave merasakan ada yang mendekat. Ternyata Eraser serta Dinobot menuju ke arah mereka. Namun di sini Dinobot melarang Eraser bertarung dengannya. Sehingga Dinobot berhasil mengatasi Soundwave. Sialan muncullah Megatron menghajarnya. Walaupun begitu, Dinobot bisa menyerang Megatron secara kritikal. Jadi tinggal diberi serangan terakhir. Sayangnya Beast mencabik Dinobot, lalu menyebutnya pengkhianat. Padahal Megatron akan menjadikan Decepticon serta Predacon berkembang di bawah pemerintahannya di dunia baru. Karena Dinobot berkhianat, Megatron bersiap menembaknya. Namun laser Dinobot lebih cepat mengenainya, bahkan membuat Matrix terlepas. Untungnya Dinobot bisa mengambilnya. Sayangnya percuma nih, ia tidak bisa menggunakan Matrix karena hanya pemilik Spark murni saja yang layak. Walaupun begitu, Dinobot memohon pada Matrix untuk membantunya. Ia membuat Matrix tersebut bercahaya, lalu cahayanya mengarah ke dalam hutan, di mana Optimus mengejar Alphatrion yang ternyata membawanya ke Matrix kepemimpinan. Ia pun segera menghampiri Dinobot, lalu mengembalikan Matrix ke tempat semestinya. Kemudian Optimus berterima kasih pada Dinobot, yang malangnya Dinobot mulai sekarat. Tidak berapa lama, Autobot serta Maximal mendatangi Optimus, termasuk Primal. Lalu Dinobot meminta padanya agar di terakhir hidupnya bisa diterima sebagai anggota Maximal. Dengan senang hati Primal menerimanya, sekaligus Dinobot pamit untuk selamanya. Tiba-tiba Matrix kembali bercahaya, kali ini menuju ke kuil Allspark. Dengan cepat Megatron ke sana, meninggalkan para Autobot serta Maximal yang berdebat harus mengikuti Optimus atau tidak. Di sini Autobot memutuskan mengikuti Optimus karena Allspark adalah sumber kekuatan mereka. Sedangkan para Maximal menunggu keputusan Primal yang saat ini mengejar sebuah cahaya. Bersamaan Optimus tiba nih di kuil yang disambut oleh Elita. Di sisi lain, Starscream yang mendengar kabar bahwa Optimus memiliki Matrix-nya lagi berkeinginan bergabung kembali bersama Megatron karena sudah membohonginya. Padahal menurut Black Arania, Starscream hanya menunggu orang lain untuk mengenyahkan Megatron. Sedangkan ia bisa dengan caranya sendiri karena Black Arania siap support memakai senjata buatannya. Tanpa mereka sadari, Beast memantau dari kejauhan. Sementara itu Optimus menyadari Elita yang ada di hadapannya adalah wujud manifestasi Allspark. Walaupun begitu Optimus memohon nih supaya diizinkan masuk ke kuil. Akan tetapi Elita melarangnya karena hanya pemilik Matrix yang diperbolehkan masuk. Tiba-tiba Elita berubah menjadi Ultra Magnus. Ia mengatakan Allspark harus dilindungi dari Nemesis. Kemudian ia menyerang Optimus. Kembali ke Primal yang terkejut, cahaya yang dikejarnya adalah Dinobot. Ia pun mengira sedang berada di dalam ilusi, namun Dinobot menepisnya. Di sisi lain Megatron disambut oleh Ultra Magnus yang juga mengatakan hanya pemilik Matrix yang boleh masuk ke kuil. Tidak lama Beast menghampirinya, namun Megatron fokus mengikuti arahan Disc. Seperti melumpuhkan Starscream yang mengintainya. Di waktu yang sama Megatron menghindari serangan Ultra Magnus. Dengan cepat Optimus mengaku ia adalah pelindung Allspark.
yang membuat Allspark tersadar harus kembali ke Cybertron. Namun ia merasa semuanya sudah terlambat dikarenakan Spark sudah hilang di mana-mana, kecuali Allspark bersedia bekerja sama. Karena Cybertron maupun Allspark saling membutuhkan, yang malangnya Allspark kritis. Kembali ke Primal yang mengikuti Dinobot. Di sini Dinobot menjelaskan dirinya adalah Spark yang akan dipanggil oleh Allspark. Sayangnya Primal tidak percaya hingga dirinya menyentuh Dinobot, yang seketika mendapat penglihatan semasa hidup Dinobot. Barulah Primal percaya nih, namun Dinobot harus pergi, yang sebelumnya meminta Primal berjuang untuk Allspark. Di sisi lain, Black Arania mengambil darah dari Starscream yang terluka akibat Megatron mengambil paksa perangkat mode silumannya, lalu menyerang mereka berdua dan pergi begitu saja. Sementara itu, kembali ke Optimus yang baru mengetahui alasan Allspark kritis dikarenakan ia melewati Dead Universe sampai Dead Multiverse. Akibatnya mengalami overload data dari berbagai ruang dan waktu, seperti melihat kehidupan, kematian, perang, dan lain sebagainya, sehingga ia membutuhkan pertolongan Optimus. Dengan cepat, Optimus meminta bantuan Rhinox untuk menghapus data Dead Universe, yang ternyata berhasil nih untuk membuka kuil Allspark. Di mana Megatron yang mode siluman mengikutinya, lalu berniat menghabisi Optimus. Tidak berapa lama, Black Arania dan juga Starscream muncul. Di sini Primal mengajak mereka bekerja sama untuk menerobos pintu kuil. Yang sialnya mereka bertiga dihentikan oleh Beast. Megatron! Di sisi lain, Megatron mengancam Optimus agar menyerahkan Matrix-nya. Padahal menurut Optimus, Matrix sudah menolaknya. Namun selama mengikuti Golden Disc, Megatron tahu persis apa yang akan terjadi. Bahkan dengan pedenya akan memenangkan Allspark agar bisa membangun Cybertron sesuai keinginannya. Di waktu yang sama, Autobot dan Maximal berhasil membantu Primal. Kesempatan bagi Primal nih untuk mencari cara supaya bisa masuk ke kuil. Untungnya berkat bantuan Spark Dinobot, Primal bisa masuk ke dalam. Terlihat Optimus pingsan begitu kena pukulan telaknya Megatron. Dalam keadaan pingsan, Optimus bermimpi bertemu dengan Elita. Ia meminta Optimus menyerah pada Megatron. Walaupun tidak menyukainya, ini satu-satunya cara untuk menghentikan pertarungan. Yang membuat Optimus tersadar. Bersamaan Primal berhasil membuang Golden Disc Megatron, lalu menyuruh mereka berdua berhenti. Bahkan Optimus menyerahkan Matrix-nya begitu saja. Dengan cepat Megatron masuk ke tempat Allspark tersimpan, yang ternyata membawanya pada kehancuran Cybertron. Tiba-tiba muncullah ruang baru nih. Seketika Optimus dan juga Primal masuk ke sana, di mana Matrix kepemimpinan dikembalikan. Lalu Allspark mengajak Optimus pulang. Sementara itu Wheeljack yang selesai memperbaiki kapal, yakin kalau kapalnya siap lepas landas. Namun langsung ditentang Ratchet karena ia tidak yakin. Tiba-tiba Bumblebee memberitahu mereka berdua, bahkan Optimus berhasil mendapatkan Allspark, yang seketika Wheeljack mengaktifkan kapal untuk menjemputnya. Yang malangnya di Ark mengalami malfungsi. Sementara itu kembali ke Optimus yang dihampiri oleh Autobot dan juga Maximal. Ia menunjukkan Allspark yang sekarat, sehingga mereka harus bergegas ke Cybertron. Yang sialnya Beast dan juga Megatron muncul untuk menghentikan mereka. Jadi Optimus memperlihatkan keadaan Allspark, lalu menyuruh Megatron menyerah agar rumah mereka yaitu Cybertron terselamatkan. Bersamaan Black Arania dan juga Starscream melihat Megatron tidak berdaya. Lalu Black Arania menunjukkan sirkuit Golden Disc dari anyaman benangnya. Selain itu, ia menggunakan energon khas Megatron, yang membuat Starscream marah mengetahui Black Arania mengambil energon saat ia bertarung. Jadi dia membawa kabur sirkuit Golden Disc. Lalu Starscream diperlihatkan gambaran Megatron yang berhasil mengalahkan Optimus.
Namun ia menyesal dan mencari cara agar bisa kembali ke masa lalu untuk bekerja sama mengalahkan Unicorn. Karena Megatron diperbudak olehnya, bahkan membuat ulang dirinya, yaitu Galvatron. Tiba-tiba Starscream dicari nih oleh Unicorn, bersamaan Black Carania menyusulnya sambil menggerutu. Namun Starscream tidak menggubrisnya. Yang sesaat Starscream sadar, lalu mengajak Black Carania pergi. Di sisi lain, Optimus kembali ke The Ark, lalu mendesak Wheeljack pergi dari sini dengan cara apapun, karena Allspark semakin sekarat. Tiba-tiba Bumblebee mendapatkan panggilan dari Black Carania dan juga Starscream. Di sini Starscream mengungkapkan ketakutannya bahwa peperangan yang selama ini mereka lalui adalah rekayasa makhluk jahat, namun mempercayakan Golden Disc pada Bumblebee dan juga Autobot yang bisa mengubah masa depan. Namun Bumblebee justru menghancurkan disk tersebut. Tiba-tiba Nemesis muncul nih, lalu menyerang The Ark. The Nemesis. Optimus! Neo! Megatron! Stop this! I will bury you on this planet. Lalu Primal Initiative menghadang Megatron supaya Optimus bisa kabur. Namun Black Carania memiliki ide, yaitu menyabotase senjata Nemesis, sehingga para Maximal membawa Black Carania ke kapal Nemesis. Maxima! Lalu Primal bersama Maximal masuk ke anjungan kapal berhadapan dengan Beast dan juga Megatron. Why would little old me beside? Sementara Eraser melindungi Black Carania dari pasukan Predacon. Selagi ia menyabotase, bersamaan Wheeljack dan juga Ratchet mengaktifkan The Ark. Namun tidak bisa, seolah Telestran One menolak. Tiba-tiba Allspark bercahaya nih, sedangkan Primal dan juga anggotanya berhasil dikalahkan dari dua Megatron. Lalu Megatron lanjut menembakkan serangan terakhir ke The Ark, namun Soundwave tidak bisa mengaktifkannya karena Black Carania berhasil menyabotasenya. Jadi Megatron yang turun tangan sendiri nih. Dengan cepat Optimus menyuruh Autobot untuk evakuasi. Bersamaan Starscream menghentikan Megatron sebab ia sudah melihat kematian, yang membuat Megatron marah. Walaupun begitu, Starscream memberitahu bahwa dirinya adalah Galvatron yang terlahir kembali dalam perbudakan, yang tentunya Megatron tidak terima. Di situ ia bersiap menembak Starscream, namun Starscream lebih cepat menabraknya. Herannya ada tangan raksasa yang menangkap Megatron. Yang ternyata The Ark bertransformasi menjadi bot. Dikarenakan saat di Dead Universe, Teletran One mendapatkan penglihatan masa depan, sehingga ia menyimpan energon cadangan untuk berubah. Mau tidak mau, Megatron harus mengakui kekalahannya. Ia dan para Decepticon dipenjara di The Ark. Lalu Optimus berterima kasih pada Primal yang sudah membantunya, yang mana Primal turut serta ke Cybertron. Meskipun ia dan juga Maximal bisa menghilang kapan saja, karena Primal bersedia membangun kembali Cybertron bersama Autobot. Lalu ia ingin memperingati bahayanya Nemesis. Namun Optimus ingin membahasnya nanti. Kemudian The Ark memasuki Space Bridge, di mana Starscream sangat ketakutan kembali ke Cybertron. Jadi ia dimasukkan ke dalam sel. Sambil mengoceh, mereka harus bersiap nih. Dan benar aja The Ark memasuki Dead Universe. Lalu The Ark tiba di Cybertron yang sudah diselimuti salju. Syukurnya The Ark mendarat dengan aman. Tidak berapa lama Matriks kepemimpinan Optimus bercahaya. Jadi Optimus akan mengikutinya seorang diri, sedangkan Bumblebee diperintahkan menyelamatkan apapun yang masih bisa diselamatkan. Setelah itu Optimus berangkat, namun di tengah jalan Bumblebee menyusulnya karena ia jengah sama perintah Optimus. Padahal Bumblebee yang dipilih protokol Alpha Trion untuk menyeimbangkannya. Walaupun sudah tidak ada, ia ingin membantu. Jadi Bumblebee mengajak Optimus bergegas karena sudah tidak ada waktu. Namun Optimus justru teralihkan oleh jasadnya Elita. Di situ Optimus meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Kembali ke The Ark, di mana Megatron dibebaskan dari sel statis sama Galvatron.
Lalu Galvatron mengungkapkan dirinya diciptakan oleh Unicorn, sehingga setiap pergerakannya terlihat. Sedangkan Megatron tidak. Jadi hanya ia yang bisa menghancurkan Unicorn dengan Allspark. Itu artinya Cybertron dalam bahaya. Sayangnya Galvatron tidak peduli, ia hanya ingin kebebasan untuk dirinya dan juga rekannya. Di sisi lain, Optimus mengikuti cahaya Matrix hingga ke kuil Allspark karena kuilnya mengikuti keberadaan Allspark. Namun sialnya ada ngarai besar untuk ke sana. Ternyata Nemesis Prime yang menciptakannya. Ia adalah musuh bebuyutannya Optimus yang tercipta dari alter egonya, termasuk menginginkan Allspark yang saat ini dibawa oleh Bumblebee. And if he's you, then we both... Kembali ke The Ark di mana Primal menyadari Megatron tidak ada. Ternyata ia bersama Galvatron bertempur dengan Autobot di luar kapal. Yang untungnya berkat bantuan maksimal, Galvatron dan juga Megatron mundur, sementara Optimus dihajar habis-habisan sama Nemesis. Lalu Nemesis mengungkapkan dirinya dan Megatron rela mati agar diciptakan kembali oleh Unicorn menjadi yang terkuat. Namun Nemesis ingin mengalahkan Unicorn dengan Allspark, yang menurut Optimus itu hanya mitos agar menurunkan pertahanannya. Tiba-tiba ia ditembak oleh Galvatron, di mana Megatron ikut dengannya. Jadi Optimus segera menyadarkan bahwa mereka sudah melakukan perjalanan jauh hingga mengorbankan banyak hal. Padahal Galvatron yang menyelamatkan Optimus dari Dead Universe, sehingga ia meminta ganti rugi. Karena di masa depan Allspark sudah tidak ada, sehingga Optimus berjanji begitu Cybertron dipulihkan, ia akan mengubah masa depan. Namun masa depan bagi Galvatron dan juga Nemesis adalah menghancurkan Unicorn. Untungnya di waktu yang tepat Primal muncul bersama Autobot, Maximal dan juga Decepticon, termasuk Starscream yang sudah memperingatkan Megatron bahwa Cybertron akan mati apabila ia berpihak pada Galvatron. Ia membuat Megatron sadar lalu siap menembak Galvatron, yang menurut Galvatron pilihannya bodoh karena bagaimanapun Unicorn akan tetap mengikutinya. Tiba-tiba Nemesis menembak Megatron sehingga pertempuran terjadi. Bersamaan Bumblebee tiba di depan pintu kuil Allspark. Di situ ia memohon dibukakan pintunya. Syukurnya Bumblebee diperbolehkan masuk. Tidak berapa lama Spark Autobot yang sudah tewas mengelilingi kuil. Membuat Megatron dan juga Optimus tidak percaya. Sementara Bumblebee menempatkan Allspark pada tempatnya. Namun sayangnya ia terlambat, Allspark sudah mati. Kesempatan bagi Galvatron dan juga Megatron menyerbu kuil, namun Spark Elita menghancurkannya. Lalu Optimus meminta maaf pada Elita. Di sini Elita selalu memaafkannya karena ia mencintai Optimus. Kemudian Elita bergabung dengan Spark yang lain. Sehingga Cybertron kembali pulih. Di akhir season, Megatron dan juga Optimus mendapat pelajaran untuk masa depan dari Galvatron serta Nemesis. Namun sayangnya Megatron enggan nih berada di Cybertron. Ia pun memutuskan pergi bersama Decepticon, termasuk Starscream yang ketakutan karena dia merasakan kehadiran Unicorn. Dan benar aja, saat ini Unicorn mendapatkan ide lain, yaitu mengirim Galvatron dan juga Nemesis kembali ke masa lalu. Nah, itu tadi alur cerita dari film Transformer War for Cybertron season yang ketiga. Gimana Sleeper? Makin seru kan cerita Transformer season yang ketiga kali ini? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.